الحمد لله رب العالمين فإن الحمد حقه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل ثناؤه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل في آية أخرى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جميعا أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba itu mendapat kebaikan dan terbebas dari azab dan api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan tanda-tanda kepada mereka. Dan tanda-tanda itu bisa kita telusuri dari iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala dan iradah syar'iyah. Salah satunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqihu fid din." Ketika Allah menghendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan, maka Allah faqihkan orang itu, maka Allah pahamkan orang itu kepada agamanya. Ini tanda-tanda terbesar dari semua tanda-tanda yang ada bagi seorang hamba. Apakah dia sedang mendapat kebaikan dari Rabb-Nya, atau Allah menghendaki kebaikan besar pada dirinya? Maka lihatlah pada posisi ini. Apakah dia sudah memahami agama Allah ini? Karena ketika Allah menghendaki kebaikan itu, yufaqihu fid din, Allah pahamkan orang itu kepada agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan kepada setiap manusia. Itu artinya setiap manusia memiliki potensi untuk memahami agama Allah. Dan Allah juga sudah mengutus seorang Rasul, menurunkan wahyu Allah, dan Rasul menjelaskan sunnah-sunnahnya. Dan hari ini itu bertebaran di berbagai media. Artinya setiap manusia hari ini punya potensi
untuk mendapatkan kebaikan ini, memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persoalannya hari ini adalah yang harus kita pahami, bagaimana kita memahami agama Allah itu. Dan ini tentunya kita melihat dari turas Islam, tradisi para sahabat, tradisi para tabi'in, tradisi para ulama-ulama kita dalam agama ini. Bagaimana mereka mendapatkan ilmu itu? Kalau mendapatkan wahyu mustahillah kita, karena kita bukan nabi dan rasul, dan wahyu terakhir itu diwahyukan kepada qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini wahyu hadir di hadapan kita masing-masing. Artinya kita bisa mendapatkan akses memahami wahyu itu. Dan tradisi para salafus salih itu dalam memahami wahyu adalah talaqi, yaitu bermajlis ikhwah yang dirahmati Allah. Walaupun saat ini kita kaya dengan berbagai media informasi untuk bisa mengakses informasi agama kita, tetapi bagaimana di dalam sunnah para sahabat, bagaimana Rasul mengajarkan agama ini kepada para sahabat? Para sahabat itu memiliki majlis di mana Nabi mengajarkan dinul Islam. Sahabat menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan secara eksidental terkadang Nabi menjelaskan agama ini secara orang per orang, kelompok per kelompok. Tetapi ikhwah, Nabi memiliki majlis di mana para sahabat menghadiri dan Nabi menjelaskan agama ini. Dan itu diikuti oleh para sahabat. Para sahabat memiliki majlis-majlis ilmu, didatangi oleh para tabi'in, didatangi oleh para sahabat, sirarus sahabah, sahabat-sahabat kecil, dan juga para tabi'in, kibarut tabi'in dan sirarut tabi'in. Tabi'in kecil dan tabi'in besar menghadiri majlis sahabat. Ibnu Mas'ud punya majlis itu di Iraq. Aisyah didatangi oleh para sahabat bertanya tentang agama. Umar ibnu Khattab terkadang didatangi oleh para sahabat. Ibnu Abbas memiliki majlis tafsir, memiliki majlis ilmu, didatangi oleh para tabi'in. Atta salah satu murid. Ibnu Mas'ud, Ibnu Syihab Az-Zuhri salah satu muridnya. Begitulah tradisi kita mempelajari agama ini. Dinul Islam ini tidak bisa dipahami hanya secara otodidak. Orang mengambil ilmu mungkin dari Facebook, dari Instagram, dari YouTube dan sebagainya. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kalau kita tidak memiliki seorang guru dalam belajar Islam mendidik kita, sangat besar kemungkinannya kita bisa salah memahami, misunderstanding. Kalau salah itu dalam masalah furu'iyah, itu masih mendingan, kalaupun itu juga adalah kekeliruan besar. Tetapi bagaimana kalau salah itu dalam manhaj, dalam akidah? Ini sangat fatal ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ikhwah, kita belajar Islam ini tidak sepenggal-sepenggal. Akidah kita harus akidah yang bisa merespon segala keadaan yang berhubungan dengan akidah. Demikian juga ibadah kita, interaksi sosial kita, dan lain sebagainya. Kita harus membaca dasar-dasar agama ini di hadapan para guru kita. Membaca usulus thalathah, qawaidul arba'ah, 3 dasar di dalam berakidah kita, 4 kaidah dalam berakidah, at-tauhid, kitabut tauhid, kitabul manhaj, dan seterusnya ikhwah. Agar tidak ada ruang syubhat dalam pemikiran kita yang bisa menggelincirkan kita. Yufaqihu fiddin, kata Nabi kita, maka Allah pahamkan orang itu kepada agama. Maka masing-masing kita menarik kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah punya majelis ilmu untuk memahami agama Allah ini atau tidak. Kalau tidak, tidak salah kita menggunakan mafhum mukhalafah, mafhum sebaliknya, paham sebaliknya.
Ketika Allah tidak menghendaki orang itu mendapatkan kebaikan, maka Allah jauhkan dia dari memahami secara benar agama ini. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi tanda kalau Allah menghendaki kita mendapatkan kebaikan dan menjauhkan kita dari nar jahannam, dari api neraka jahannam itu. Ini tidak bisa dibangun dari logika rasionalitas kita. Tetapi ini adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi. Dan wahyu itu adalah wahyu ghairu matslu, yang tidak dibacakan. Allah berikan ilham kepada Nabi kita untuk menjelaskan kepada kita semua. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubah. Ketika Allah menghendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan, maka Allah segerakan hukuman kepada orang ini. Tren hijrah hari ini menjadi fenomena bagi kita semua. Tetapi banyak yang surut dari hijrahnya ketika Allah menguji orang ini. Apa yang dilakukannya sebelum hijrah? Dosa-dosa besar. Tidak mengenal Rabbnya, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi ketika dia bertaubat, dia hijrah, lalu Allah mengujinya. Allah memberikan hukuman kepadanya. Ajjala lahu uqubah. Ketika Allah menghendaki seorang itu menjadi orang baik atau mendapatkan kebaikan, Allah segerakan itu. Segerakan hukuman bagi orang tersebut. Allah segerakan karena Allah sayang kepada hambanya ini. Allah tidak menunda hukuman itu di neraka jahannam, tapi Allah segerakan di muka bumi ini. Dan kita semua paham bahwasanya kita tidak bisa menggambarkan dengan tepat persis bagaimana neraka jahannam itu. Panasnya api mungkin hari ini yang bisa kita lihat atau kita rasakan 100 derajat Celcius, mungkin lebih dari itu. Tetapi tidak ada banding neraka jahannam, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana azab neraka yang begitu pedih. Minumannya hamim, ghassaq. Ketika diminum, ususnya terburai, nanah, bangkai. Itulah makanan para penghuni neraka. Dan neraka tidak pernah stabil. Dan tidak pernah, tapi terus bertambah. Azab hari ini dinanti untuk besok berkurang, tidak akan mungkin, tapi terus bertambah. Baik dalam intensitasnya, kualitas azabnya, dan juga frekuensi-frekuensi yang lain, termasuk jumlahnya, ikhwah yang dirahmati Allah. Itulah neraka jahannam yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir, bagi para mudnib, orang-orang yang melakukan dosa. Allah nggak mau itu dirasakan hambanya yang dikasihinya. Maka Allah berikan hukuman baginya di dunia ini. Allah segerakan. Kalau logika sederhana kita mengatakan, kalau kita mencintai seseorang, kita tidak mau menyusahkannya, itu logika manusia. Dan memang begitulah kita berinteraksi sama manusia. Tetapi Allah berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Alim, Maha mengetahui. Ketika Allah memberikan hukuman di sini, itu sangat sedikit, ikhwah, walaupun kita merasa sangat berat dibandingkan dengan hukuman di akhirat. Oleh sebab itu, saudara-saudara hijrah, kita yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sadari ini. Antum sedang diuji oleh Allah tentang keistiqamahan. Allah segerakan itu bagi kita. Itu bukan murkanya Allah, tapi justru kasih sayangnya Allah. Tetapi sebaliknya, ketika Allah menghendaki asyarra, keburukan bagi seorang hamba, amsaka lahu uqubah. Allah tahan hukuman itu. Allah tunggu nanti. Di mana? Di hari akhirat. Baru Allah berikan kepada mereka azab yang pedih itu.
Kita memang tidak berdoa untuk mendapatkan hukuman-hukuman ikhwah yang dirahmati Allah. Tetapi ketika Allah memberikan itu kepada kita, husnudzanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berburuk sangka kepada Rabb kita. Kita harus introspeksi diri. Pasti ada dosa yang kita lakukan dan Allah menyegerakannya untuk menghapuskan semua itu. Karena hukuman itu menjadi kafaratu lidzunubina. Kafarah bagi dosa-dosa kita, penghapus bagi dosa-dosa kita. Dan sebaliknya tadi memang ketika ada orang melakukan kemaksiatan, berzina mungkin, membunuh mungkin, korupsi mungkin, riba mungkin, dan seterusnya, Allah biarkan dia kaya, Allah biarkan dia hidup, Allah biarkan dia dengan kesehatannya. Seseorang ini harus khawatir. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memurkai orang ini, dan Allah tunggukan azab itu di akhirat. Allah tunda azab itu di akhirat agar dia betul-betul hina. Dan itu adalah istidraj ikhwah yang dirahmati Allah. Ada orang semakin dia melakukan kesyirikan, semakin kaya, semakin sukses dan semakin tinggi kedudukannya di dunia ini. Itu istidraj. Sesuatu keluar biasaan yang Allah berikan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang ahlul maksiyah. Allah tunggu itu. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum adzabun muhin. Jangan pernah mengira orang-orang yang mengingkari Allah itu, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim, bahwasanya kami menunda, kami biarkan dia hidup dengan mewah, hidup dengan berkecukupan, dia enjoy di atas muka bumi ini, kami biarkan dia, itu baik baginya? Tidak, tapi itu justru syar, keburukan bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan di akhirat. Oleh sebab itu ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang Allah coba kita hari ini, tatkala kita mendekat dengan Allah, kita bertaubat kepada Allah, tapi justru banyak cobaan yang menerpa kita, bersabarlah, karena ini salah satu bentuk dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Asyaddul bala indan nas, sehebat-hebat bala itu, cobaan itu bagi manusia, bagi siapa? Al-Anbiya, bagi para nabi. Tidak ada dibandingnya cobaan bagi kita kalau kita komparasikan dengan cobaan bagi para nabi dan rasul. Enggak ada itu. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian di bawah level itu dan di bawah level itu. Semakin besar cobaan itu, seorang hamba tetap beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bersabar atas semua cobaan itu, maka semakin tinggi levelnya di akhirat nanti. Kemudian ikhwah, kalau Allah mencintai seorang hambanya, idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan yang luar biasa, atau dia menjadi baik, maka Allah jadikan hamba itu beramal ikhwah. Allah jadikan hamba itu beramal. Allah setting takdirnya. Bagaimana dia bisa paham agamanya, dengan paham agamanya dia kemudian dia beramal. Kan tidak mungkin dia beramal kalau nggak ada motivasi, wasilah menghantarkan dia untuk beramal. Allah ciptakan wasilah-wasilah itu, media-media itu, sarana-sarana itu agar dia beramal. Dan tentunya orang beramal tentu punya ilmu, sebagaimana hadis yang pertama kita sebutkan tadi. Dia salat harus punya ilmu. Dia berzakat harus punya ilmu. Dia berinteraksi harus punya ilmu. Dia bermuamalah harus punya ilmu. Bahkan dia menyongsong kematiannya juga harus punya ilmu. Ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ista'malahu. Allah buat dia beramal. Dan akhirnya ketika dia beramal, Allah cabut nyawanya. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Maka kita lihat diri kita hari ini. Kalau semakin usia ini bertambah, semakin kita konsisten dalam amal-amal kebaikan, semakin bertambah frekuensi itu. Bersyukurlah, istiqamahlah. Jangan takabur, jangan sum'ah, jangan bicarakan kepada orang lain tentang hal ini.
terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mendapatkan kebaikan dan terjauh dari api neraka, Allah ilhamkan kepada orang ini untuk berdoa agar dia terus menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari api neraka. Sebagaimana Umar ibn Khattab mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a." Faiza ulhintu bid-du'a fal ijabatu ma'ahu. Aku tidak penting, tidak terlalu mempedulikan, kata Umar, kapan doaku itu diperkenankan Allah. Tetapi yang penting bagiku terus berdoa, berdoa, berdoa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku untuk berdoa termasuk terhindar dari azab neraka, maka ijabah itu akan mengiringinya. Maka doa-doa kita itu akan mengiringi setting takdir kita ke depan, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara banyak hadis yang menjelaskan isyarat-isyarat kalau hamba-hambanya yang berjalan di muka bumi ini dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, menjadi orang baik dan dijauhkan dari api neraka. Tapi 3 hadis ini cukup bagi kita sebagai pedoman untuk memastikan kita kalau kita memang harus kembali kepada Rabb kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi ayatihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Ayyuhal mu'minun, aqulu lakum marratan thaniyah, ittaqullah kama hadakumullahu fi kitabihil karim wa hadakumur rasul fi sunanihi al-'azimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu tanda-tanda yang lain ketika seseorang, ikhwah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki orang ini terbebas dari dosa-dosa. Maka lihatlah kembali, sering kita sebutkan di atas mimbar. Bacalah surah Ali Imran itu. Ayat 31. Ini tanda yang penting bagi kita semua. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnah-sunnahku. Mengikuti sunnah Rasulullah. Maka yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Ketika dosa seorang hamba itu dihapuskan Allah, maka tempatnya adalah jannah. Artinya dia terbebas dari bara api neraka. Oleh sebab itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada khutbah kedua ini kita katakan, mari kita lihat amal-amal kita, ibadah kita. Apakah ibadah itu telah mencocoki sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini diksi kata yang Allah gunakan, fattabi'uni, maka ikuti kamulah aku, yakni sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk fi'il amar. Ini perintah wajib, ikhwan. Maka sekali lagi bermajlis, kita harus tahu bagaimana takbir yang mencocoki sunnah Nabi, bagaimana salat yang mencocoki sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana ibadah haji dan umrah kita sesuai dengan sunnah Nabi. Khudhu anni manasikakum. Lihat. Tidak ada deviasi, tidak ada penyimpangan di sini. Karena ini adalah ibadah. Dan ibadah itu, ikhwah yang dirahmati Allah, adalah tauqifi. Tidak ada ruang logika kita di situ untuk menetapkannya. Termasuk tentang perayaan-perayaan dan sebagainya. Ketika itu berhubungan dengan ad-din, maka lihatlah sabda qudwatuna sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amal tidak mengikuti amar Nabi,
perintah Nabi, sunnah Nabi, syariat yang dibawa oleh Nabi, maka amal itu akan ditolak, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu lagi-lagi ilmu bagi kita bermajlis agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ketika Allah mencintai seorang hamba, yunadi Jibril, dia memanggil Jibril. Dia manggil Jibril, ya Jibril, aku mencintai hambaku si fulan, maka cintailah ia. Dan Jibril pun mencintai hamba itu. Dan Jibril pun menyampaikan, ikhwah, kepada penduduk langit. Penduduk langit, kalau Allah mencintai si fulan, maka cintai kamulah dia. Dan seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Siapa tadi itu? Orang yang mengikut sunnah Nabi. Penduduk langit mencintai mereka. Lalu ketika penduduk langit mencintai mereka, maka penduduk bumi pun mencintai hamba Allah ini. Tentunya orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang lurus manhajnya, mencintai hamba-hamba Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله حي بنا أن نقيم الصلاة.